Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Agustina dari Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan membahas mengenai Accounting Information System atau Sistem Informasi Akuntansi atau yang biasa kita sebut sebagai SIA. Apa aja sih yang bakal kita bahas? Yang pertama ada pengertian dari sistem informasi akuntansi itu tersebut, lalu ada tujuan, lalu ada sistem akuntansi berpasangan atau double entry, lalu ada siklus akuntansi yang terdiri dari jurnal umum, posting ke buku besar, neraca saldo, dan menyusun jurnal penyesuaian. Di sini juga saya akan membahas mengenai financial statement atau laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan jurnal penutup. Lalu sebagai tambahan saya juga akan membahas mengenai jurnal pembalik dan neraca saldo setelah penutupan. Untuk yang pertama, pengertian dari sistem informasi akuntansi. Apa sih sistem informasi akuntansi tersebut? Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan dan memproses transaksi-transaksi data yang menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tertentu di sini yang dimaksud merupakan pemegang saham atau CEO, lalu juga staf akuntansi lainnya yang akan menyusun laporan keuangan. Sistem informasi keuangan, apa aja sih yang termasuk sistem informasi keuangan? Yang pertama ada setiap tahap dalam siklus akuntansi, itu merupakan sistem informasi akuntansi. Yang kedua ada dokumen-dokumen yang memberikan bukti atas terjalinnya transaksi-transaksi, itu juga termasuk sistem informasi akuntansi. Yang ketiga ada sistem informasi manual maupun terkomputerisasi. Apa sih terkomputerisasi akuntansi itu? Komputerisasi akuntansi merupakan sebuah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengelola data atau transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Lalu, apa tujuan sistem informasi akuntansi tersebut? Yang pertama, untuk laporan internal ke manajemen, untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan. Yang kedua, ada pelaporan internal untuk perencanaan strategik atau jangka panjang. Yang ketiga, bagi pihak eksternal atau pemegang saham, pemerintah, dan pihak lainnya berguna untuk melihat laporan keuangan kita atau kondisi keuangan perusahaan kita, apakah sudah sehat atau adakah masalah. Yang ketiga, maksud saya, tujuan yang dihasilkan dari pemrosesan data tersebut merupakan transaksi akuntansi. Sistem akuntansi berpasangan atau double entry. Maksudnya di sini, double entry merupakan setiap transaksi harus mempengaruhi 2 atau lebih akun agar persamaan akuntansinya tetap seimbang. Seperti telah dijelaskan dalam contoh ini, aset sama dengan liability plus equity. Revenue dikurangi expense. Ini untuk persamaan akuntansinya agar seimbang. Jadi, jikalau aset bertambah, harus ada lawannya. Misalnya, di sini saya membeli peralatan tetap atau aset tetap. Maka yang bertambahnya adalah aset dan yang berkurangnya juga aset. Itu sebagai kas, aset tetap bertambah dan kas berkurang. Dilanjutkan ya, mencatat transaksi dilakukan dengan mendebit sekurang-kurangnya satu akun dan mengkredit akun lainnya. Seperti yang tadi saya jelaskan, jika kita membeli suatu barang, maka kita akan mendebit satu akun atau 2 akun. Misalnya, saya membeli dengan cash, otomatis yang akan terdebit atau terdebit yaitu aset, dan yang terkurangnya yaitu aset atau uang cash.
gitu. Nah, siklus akuntansi itu apa aja sih? Jadi, siklus akuntansi kan terdiri dari alur. Alur untuk menyajikan sebuah laporan keuangan. Nah, yang pertama itu kita membuat jurnal umum. Jurnal umum itu merupakan transaksi yang dicatat yang terjadi di perusahaan pada periode tertentu secara sistematis. Dan setelah kita membuat jurnal umum, lalu kita memposting ke dalam buku besar. Buku besar itu bertujuan untuk mengklasifikasikan akun-akun yang terdapat di jurnal umum. Misalnya, akun kas disatukan di buku besar, kas dengan kas di debit, kas di kredit, disatukan dengan buku besar kas gitu. Lalu setelah membuat buku besar, kita juga akan membuat neraca saldo. Neraca saldo merupakan saldo-saldo yang terdapat di akun-akun buku besar. Contohnya, neraca saldo kan terdiri dari beberapa akun seperti akun kas, piutang, kewajiban, liabilities, atau modal. Nah, saldonya itu nominalnya diambil dari buku besar. Misalnya, di buku besar, kas dengan nominal sekian-sekian, nah di neraca saldo pun dengan nominal sekian-sekian. Lalu, ada jurnal penyesuaian. Apa sih gunanya jurnal penyesuaian? Sesuai namanya, untuk menyesuaikan akun-akun terhadap transaksi-transaksi tertentu dalam proses penyusunan laporan keuangan. Jadi, saat kita membuat laporan keuangan, ada beberapa akun yang belum terselesaikan. Nah, tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian itu untuk menyelesaikan proses transaksi dari akun tersebut. Selanjutnya, kita akan membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Artinya, neraca saldo yang tadi kita buat ditambah dengan jurnal saldo yang terdapat di jurnal penyesuaian. Misalnya, neraca saldo di sebelumnya itu nominal kasnya misalnya 9.000. Lalu di jurnal penyesuaian ada pengurangan kas senilai 2.000. Sehingga di neraca saldo yang disesuaikan nilai kasnya menjadi 7.000. Begitu pula dengan akun-akun lainnya. Lalu laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari apa aja sih? Yang pertama, laporan laba rugi atau income statement. Income statement lalu selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama yaitu laporan laba rugi atau income statement. Laporan yang berisi seluruh pendapatan dan beban perusahaan. Selisih antara pendapatan dan beban merupakan laba atau net income, bisa juga rugi perusahaan. Nih, di sini saya membuat contoh dari income statement. Ini merupakan contoh dari income statement. Ada pendapatan. Yang saya tunjukkan merupakan income statement dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang terdapat penjualan sebanyak $400 dan beban sebanyak gini 37. Laporan keuangan yaitu terdiri dari laporan laba rugi atau income statement yang merupakan laporan yang berisi dari pendapatan dan beban perusahaan. Selisih antara pendapatan dan beban perusahaan merupakan laba atau net income, bisa juga sebagai rugi perusahaan. Di sini saya melampirkan contoh dari income statement. Selisih antara pendapatan dan
beban. Di contoh ini juga ditambahkan pendapatan dari pajak. Lalu hasilnya perusahaan Upton Cabinet Corp mengalami kerugian sebanyak $12.200. Lalu ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yaitu laporan yang berisi dari modal awal ditambah bila perusahaan mendapatkan income, maka ditambah dengan income. Jika perusahaan mendapatkan kerugian, dikurangi kerugian. Ini saya juga melampirkan perubahan modal. Masih perusahaan yang sama dengan tadi laporan perubahan modal yaitu Upton Cabinet Corp. Di sini terdiri dari retained earning $16.200 dan net income diambil dari ini, net income dari laporan laba rugi, dan juga ada dividen. Dividen merupakan pengurangan ya kalau di laporan perubahan modal. Sehingga modal akhirnya senilai 26.400. Lalu ada laporan neraca atau statement of financial position, yaitu laporan yang berisi dari aktiva, pasiva, dan ekuitas yang terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas sebuah perusahaan. Contoh laporannya, ini merupakan aset tidak tetap atau aset tidak lancar atau aset tetap. Terdiri dari ini dengan nominal 48.300. Lalu aset lancarnya ada merchandise inventory, prepaid insurance, prepaid trend, ada not receivable, account receivable, dan interest receivable dengan nilai 54.800 dengan total aset $97.040. Aset tetap ditambah dengan aset lancar menjadi $145.340. Lalu di sini ada liabilities. Tapi di sini equities dulu ya, terserah mau liability dulu, mau equity dulu. Yang penting penjumlahannya benar. Equity-nya senilai $76.400. Lalu di sini ada liability-nya senilai $68.940, sehingga aset ditambah equity dikurangi dengan liability. Gitu teman-teman. Lalu ada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah untuk mengakhiri periode akuntansi perlu dilakukan penutupan akun pendapatan dan beban dengan membuat jurnal penutup, sehingga saat nanti di awal periode akun pendapatan dan akun beban dengan nilai 0. Lalu setelah dibuat jurnal penutup akan dibuat neraca saldo setelah penutupan. Artinya dengan akun-akun yang tadi sudah 0 di jurnal penutup, berarti tinggal muncul akun-akun seperti aset, liabilities, equities gitu. Setelah dibuat jurnal penutup dan neraca setelah penutupan akan dibuat jurnal pembalik. Tujuannya untuk membalik akun-akun yang masih ada seperti aset, liability, dan equity.
Oke, segitu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.